Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ada yang sedang memantau kamu dengan sebuah harapan kerana ini. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang diam-diam memantau kamu dengan sebuah harapan yang cukup besar di hatinya. Apakah yang dia inginkan? Baiklah, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay, let's start. Kita cuba lihat di sini ya. Siapakah seseorang ini yang sedang dalam diam memantau kamu? Siapakah seseorang ini yang diam-diam memantau atau sedang memperhatikan kamu? Mungkin tidak ada komunikasi ataupun pergerakan daripada si dia, tetapi tanpa kamu mengetahui, dia diam-diam memantau kamu. Kita cuba lihatkan ya. Energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan ini? Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau atau memperhatikan kamu. Siapakah orang ini? Okey. Wow, teman-teman, Four of Wands. Saya menangkap daripada segi perasaannya ya. Orang ini memiliki perasaan yang cukup besar, cukup stabil untuk kamu. Benar-benar stabil dari segi perasaan, dari segi keyakinan, dan dia tahu kamu adalah orang yang dia inginkan. Nah, dengan hadirnya kartu ini teman-teman ya, saya menangkap sebahagian daripada kalian pernah bertemu dengan si dia face to face. Nah, mungkin tidak banyak pertemuan, tetapi memang pernah bertemu. Sebahagian yang lain, pertemuan ini sesuatu yang masih lagi dipikirkan. Belum ada pertemuan. Beberapa yang lain, dengan hadirnya kartu Four of Wands teman-teman ya, saya menangkap beberapa di antara kalian di sini sudah memiliki ikatan dengan seseorang. Sama ada ini dari pihak kamu ataupun dari pihak dia. Nah, kalian sesuaikan ya. Kita lihat lagi. Tetapi dari segi perasaannya, wow. Perasaan yang cukup kukuh untuk kamu ya. Tetapi di sini terlihat teman-teman ya, dia merupakan seorang yang berjuang sendiri guys. Perlu menampung kehidupannya sendiri, tanpa seperti bergantung dengan orang lain. Seseorang yang mengandalkan dirinya untuk meneruskan perjuangan hidup ini. Dia tidak bergantung dengan orang lain, tetapi sangat mengandalkan dirinya. Detik ini saya menangkap teman-temannya banyak rintangan dan halangan yang perlu dia tempuhi. Dan dia seolah-olah benar-benar ya, berjuang seorang diri. Saya menangkap orangnya agak tertutup, mungkin juga detik ini sedang membatasi komunikasi atau membatasi sebuah pertemuan dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, ada kalanya energi boleh terbolak-balik ya. Saya tidak pasti siapa yang tidak mahu bertemu dengan siapa di sini. Apakah dia yang seperti membatasi pergerakannya kepada kamu atau kamu yang tidak mengizinkan dia untuk datang berjumpa dengan kamu? Nah, di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan yang terhalang ya. Mungkin kalian sedang merencanakan untuk bertemu, tetapi sama ada kamu atau dia cancel. Sering memberikan alasan untuk tidak bertemu. Seperti itu ya. Kita perlu lihatkan lagi. Orangnya agak tertutup dan sangat mengandalkan dirinya sendiri. Okey teman-teman, orangnya cukup berwibawa ya guys. Beberapa di antara dia di sini orang yang benar-benar jaga image, menjaga penampilan, menjaga perilakunya di hadapan orang banyak. Mungkin juga ya beberapa di antara dia ini seorang yang cukup berjaya, mungkin juga seorang public figure yang perlu menjaga bagaimana dia behave ya, bagaimana penampilan ataupun sikapnya di hadapan orang lain. Saya menangkap di sini teman-teman, orang ini akan memperjuangkan sebuah hubungan jikalau dia tahu akan ada hasilnya. Nah, dia tidak mahu membuang waktu jikalau dia tahu ke depannya nanti ini mungkin tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Kerana dia adalah seseorang yang ingin berjuang mengejar sebuah kemenangan.
Nah, jika dia merasakan berjuang seorang diri seperti ini, kedepannya nanti tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada gunanya. Nah, orang yang ingin melihatkan hasil dan dia ingin menjadi orang yang berjaya, memiliki hati kamu. Tetapi kartu pertama tadi ya, mengindikasikan pelbagai energi. Maka kalian perlu bijaksana ya ketika mendengarkan readingan ini. Saya menangkap dia seorang yang sama ada public figure, seorang yang dikenali oleh orang banyak. Orangnya famous. Dan dia juga orang yang benar-benar menjaga image-nya ya. Dia mungkin terlihat seperti standardnya itu agak tinggi, orangnya cerewet. Dia merasakan dia ini lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi saya tidak merasakan dia ini angkuh. Cuma orangnya cukup berwibawa, benar-benar menjaga tutur bicara, penampilan dan perilakunya. Nah, orang yang selalunya dijadikan panutan oleh orang lain. Orang yang ingin berhasil, orang yang beberapa di antara dia memang sudah berjaya ya guys. Okey, di sini teman-teman, Ten of Cups. Dia adalah seseorang yang sangat menyayangi keluarganya. Sangat menjaga kestabilan ataupun keutamaan keluarganya. Nah, di awal pembacaan tadi ya, saya ada menyebut seseorang yang terikat dengan sebuah hubungan. Ini sama ada dia, kamu atau kedua-duanya. Tetapi yang pasti teman-teman, ketika kartu Ten of Cups ini hadir bersebelahan dengan Six of Wands, saya menangkap dia seseorang yang ada keinginan untuk berumah tangga dengan kamu. Jauh di dalam hatinya ya, seolah-olah dia sudah bernikah dengan kamu. Dia sering membayangkan ini, membina sebuah keluarga bahagia dengan kamu kerana ini yang sedang dia rasakan. Bersama dengan kamu, dia merasakan dia ini seorang pemenang, seorang yang sudah berhasil, seorang yang sudah berjaya. Mendapatkan hati kamu juga membuatkan dia merasakan seperti dia sudah menjadi pemenangnya. Ada kebahagiaan yang penuh ya, yang dia rasakan dengan kamu di sini. Dia benar-benar sering membayangkannya dapat bernikah dengan kamu dan mungkin ya akan membina sebuah keluarga yang bahagia dengan dirimu. Di sini saya menangkap dia seorang yang mungkin juga ya hadir daripada keluarga yang cukup besar dan dia sangat menyayangi ikatan kekeluargaan. Dan orang ini sangat menyayangi kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Queen of Swords. Orangnya lucu tetapi orangnya berpendirian. Ada kalanya orang ini agak tegas juga teman-teman ya, dan dia tidak suka seperti memutarbelitkan fakta. Ketika berbicara dengan kamu ya, dia akan seperti agak direct to the point, akan bersikap terus terang dan tidak akan memutarbelitkan faktanya dengan kamu. Seperti itu ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman terlihat ya, sama ada dia seorang janda ataupun duda. Atau mungkin kamu ya, seorang janda ataupun duda. Orangnya tegas. Orang ini orang yang suka bertindak solo. Ada kalanya ketika terlalu mengejar cita-citanya, dia akan cenderung mengabaikan kamu. Orang ini orang yang bersikap penuh kemandirian. Justru ya teman-teman ya, ini memperlihatkan sikapnya yang tidak bergantung dengan kamu. Kerana dia lebih seperti lebih nyaman bertindak solo, orang yang menata masa depan, suka bertindak sesuatu itu tanpa kamu. Melakukan sesuatu itu tanpa beritahu kamu. Orangnya memang begini teman-teman ya, suka melakukan sesuatu itu sendirian. Kerana dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia inginkan. Orangnya tegas, orangnya cukup candid ya, berterus terang. Orangnya lugas guys, seperti very straightforward with you. Apa yang dia fikirkan, itu yang akan dia katakan. Apa yang kamu tanyakan, itu yang akan dia jawabkan. Ada kalanya bersikap sedikit terburu-buru ketika memutuskan sesuatu. Nah, di sini teman-teman, ketika hadirnya Queen of Swords ini, saya tidak tahu ya, ada kondisi yang seperti agak tertutup detik ini di antara kamu dan dia. Mungkin ada yang membatasi ya, menjaga jarak, membatasi komunikasi, dan ada juga yang baru-baru ini mungkin ya memutuskan hubungan ini. Dengan tegas, terburu-buru, ingin bertindak pergi. Saya tidak tahu sama ada ini energi dia ataupun kamu. Seseorang yang ingin melepaskan koneksi ini, seperti itu ya. Bottom of the deck di sini, wow, Nine of Wands teman-teman. Saya menangkap energi seseorang yang masih lagi memantau kamu dari kejauhan dan cuba bertahan. Apakah di sini ya mungkin mengindikasikan kamu yang mungkin ingin memutuskan, ingin pergi, tidak mahu berkomunikasi, atau ini mungkin energi yang totally the opposite ya. Kamu benar-benar ingin berkomunikasi dengan si dia, tetapi ini sesuatu yang kamu tahankan.
atau tidak dapat berkomunikasi dengan dirinya, mungkin ada yang diblokir dan sebagainya. Sama ada kamu tidak mahu berkomunikasi atau kamu seperti membatasi komunikasi dengan dirinya, membuatkan dia terpaksa memantau kamu dari kejauhan ketika kalian menjaga jarak ya, dan dia masih lagi bertahan. Maka kartu bottom of the deck ini menjelaskan mengapa ada situasi yang seperti ini. Seseorang yang memantau kamu dengan sebuah harapan kerana ini. Kita akan cari tahu kenapa teman-teman ya. Kelihatan dia masih lagi bertahan untuk dirimu. Okey guys, kita cari tahu lagi mengapakah sehingga kini dia masih memantau kamu. Kita cuba lihat, selain daripada situasi ini, apakah niat di hatinya detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Mengapakah sehingga kini dia masih memantau kamu? Ketika kalian masing-masing membatasi, apakah niat sebenar di hatinya? Ketika dia bertahan ya, bertahan seperti ini, memantau kamu, apakah niat di hatinya? Wow, teman-teman. Seseorang yang ingin melawan arus. Kerana detik ini wujud keraguan yang cukup banyak di pikiran dan di hatinya tentang kamu. Dia sangat meragukan ya kondisi hubungan kalian detik ini. Orang ini bukan saja sekadar memantau kamu ya dengan penuh harapan. Orang ini juga kepoin, stalkingin social media kamu. Dia memantau kamu menggunakan pelbagai cara. Sama ada memantau kamu dari kejauhan, jikalau tempat tinggal kalian tidak begitu jauh ya. Mungkin tempat tinggal yang di mana dia boleh travelling ke kamu. Atau jikalau ini hubungan long distance relationship, dia memang sedang kepoin semua postingan social media kamu ya. Orang yang benar-benar penasaran detik ini, ingin mencari tahu akan berita kamu. Detik ini saya menangkap energinya yang penuh dengan keraguan dan ingin cari tahu guys, sama ada kamu benar-benar ingin berkomunikasi atau bertindak untuk pergi. Sesuatu yang membuatkan dia dalam posisi keraguan, tidak pasti apa mahunya kamu. Kerana mungkin di sini terlihat ya, dengan kartu Queen of Swords ini, kelihatan dengan jelas kebanyakan di antara kalian di sini mungkin memutuskan hubungan ini tanpa ada kata putus. Jikalau kamu pergi begitu sahaja, tidak berterus terang dengan dirinya. Maka ini membuatkan dia terpaksa ya, kepoin social media kamu, memantau dari kejauhan kerana wujud perasaan yang cukup meragukan dia detik ini. Hati yang penuh keraguan. Maka dia perlu bertindak untuk mencari tahu apakah kamu masih mahukan dirinya ataupun tidak. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Niat di hatinya teman-teman untuk memastikan keraguan ini. Apakah keraguan ini benar? Apakah benar kamu ingin pergi atau kamu masih menginginkan dirinya? Nah, curiosity kills the cat ya. Dia benar-benar cukup penasaran detik ini. Maka dia perlu cari tahu apakah niat di hatinya untuk mendapatkan jawapannya. Maka ini menjelaskan teman-teman ya, mengapa sehingga kini dia masih memantau kamu. Untuk memastikan apakah ada harapan ke arah hubungan ini ke depannya nanti ataupun tidak. Seperti apakah pula tindak balas kamu ke dirinya? Jikalau kamu bisa menebak teman-teman siapakah orang ini, ataupun kamu lebih kurang tahu ya, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, apa yang dia lakukan, seperti apakah pula tindak balas kamu ke dirinya. Kita cuba lihatkan energi kamu di sini ya. Wow, teman-teman, the High Priestess. Saya menangkap energi kamu yang cukup misterius detik ini ya. Begitu misterius sehingga membuatkan dia penuh dengan keraguan. No wonder teman-teman ya, dia perlu menebak, mencari tahu apa yang sedang terjadi di pikiran kamu detik ini. Kamu bukan sahaja bersikap misterius, tetapi kamu memilih untuk mendiamkan dia. Sebenarnya ya, jauh di dalam hati kamu ya, kamu sudah tahu apa mahunya kamu. Bersebelahan dengan Queen of Swords, saya menangkap kamu lebih seperti memilih ya, untuk membatasi komunikasi, mendiamkan dia dan memfokuskan semua energi kamu kepada keluarga kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu. Jikalau kamu single, kamu ingin fokuskan ke arah hidup kamu. Seperti itu. Saya menangkap dengan jelas di sini ya, kamu sengaja mendiamkan dia. Sengaja menjadi sosok yang cukup misterius sehingga dia menjadi begitu penasaran dan perlu menebak-nebak kamu. Dan wujudlah keraguan ini di hatinya ya, sehingga dia terpaksa bertahan dan demi untuk mencari tahu, dia terpaksa memantau kamu.
Nah, ini yang terjadi ya, cukup sinkron. Sikap kamu yang misterius mendiamkan dia tanpa berkata-kata sehingga dia menjadi sukar untuk menebak sikap kamu. Bottom of the deck. Wow, ini jelas banget guys. Saya tidak tahu ya, sama ada dia kerana dia memegang pedang di sini. Dan ada Queen of Swords di sini, kamu yang mendiamkan. Terlihat dengan jelas ya, kalian menyedari sebenarnya banyak perbezaan di antara dunia kamu dengan dunianya si dia. Perbezaan ya, yang sungguh obvious, dunia yang cukup berbeza. Di sini ada kartu death, kekecewaan, pengakhiran. Sama ada dia yakin detik ini ya, kamu sudah memutuskan atau kamu hanya berdiam diri kerana kamu yakin hubungan ini sudah berakhir. Apakah kerana orang ini mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi, ada yang memblokir atau dia yang telah pergi? Nah, teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi ya, tetapi yang pasti guys, ada sebuah pengakhiran di sini ya, yang pasti memang ada sesuatu yang berakhir di sini sehingga wujud kekecewaan di hatinya. Nah, ini mungkin kamu, ini mungkin dia. Saya tidak tahu siapa yang sedang membatasi diri ya, tetapi jikalau kita lihatkan kepada energi, kamu cukup mendiamkan dia dan dia di sini membatasi diri. Walaupun jauh di dalam hatinya dia menyedari ya, kamu ini adalah belahan jiwanya. Dia tahu itu. Dia cukup bangga dengan perasaan ini ya, ketika mengetahui yang kamu memiliki perasaan yang sama. Dia cukup bangga ketika mendapati yang kamu membalas perasaannya. Tetapi di sini ada sesuatu yang berakhir ya guys, sehingga kalian benar-benar kecewa. Ini sesuatu yang terjadi ya, tidak sesuai dengan harapan masing-masing. Kita lihatkan lagi teman-teman, apakah yang men-trigger situasi seperti ini? Mengapakah dia perlu memantau kamu seperti ini? Kenapa tidak berjumpa sahaja ya? Atau mungkin ya texting kamu, berkomunikasi lagi? Mengapakah dia perlu memantau kamu diam-diam seperti ini? Apakah yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian ini? Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang men-trigger situasi ini sehingga dia perlu diam-diam memantau kamu? Wow, teman-teman, beberapa di antara dia ya, terus mendiamkan dirinya, hanya memantau kamu, mencari tahu kamu ya, mungkin melalui rakan-rakan kalian, mencari tahu akan keberadaan kamu, memantau sosial media kamu, kerana mungkin kalian sudah lama ya, tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Tetapi yang pasti mengapakah kondisi ini berterusan? Kamu tahu teman-teman, dalam diam, orang ini memiliki rasa yang cukup mendalam untuk diri kamu. Tetapi dia mungkin takut ya, untuk mengutarakan hasrat ini. Seperti saya katakan tadi ya, ini ada keterikatan. Kartu ini memang melambangkan seseorang yang sudah berumah tangga. Maka mungkin ada keterikatan sama ada pihak kamu atau pihak dia ya, membuatkan dia terpaksa berterusan mengenakan atau memakai topeng ini. Tidak boleh membukanya. Kerana dia sebenarnya sangat mencintai kamu. Tetapi malangnya, perasaan ini tidak dapat diutarakan. Ketika dia tidak dapat mengutarakan kebenarannya, maka dia terpaksa curi-curi cari tahu akan sesuatu tentang dirimu. Berterusan akan memantau kamu kerana dia masih memiliki cinta untuk kamu di hatinya. Nah, di sini teman-teman, taking chance, kamu lihat ya, poker face. Seseorang yang bukan saja mengenakan topeng ya, tetapi benar-benar mengambil risiko kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini cukup besar sekali. Tetapi menurut dia teman-teman ya, kamu juga merupakan seorang lelaki atau wanita yang cukup tegas. Sebenarnya dia sedar kamu tahu apa mahunya dan kamu akan berpegang kepada itu. Sama ada kamu single atau ada pasangan ya, maka dia terpaksa mengambil risiko untuk mencintai kamu. Ketika seseorang terpaksa mengambil risiko teman-teman, itu bukan mudah. Ini seperti when hate and love collides ya, antara membenci dan juga untuk mencintai. Itu bukan mudah. Mencintai kamu sakit, membenci kamu lagi sakit. Nah, terpaksa ya, putting on a poker face ya, untuk memakai topeng ini, berterusan mengenakan topeng ini, menutupi perasaan sebenarnya untuk kamu. Jelas terlihat daripada kartunya. Orang ini tidak memiliki keberanian guys. Dia agak takut, agak pemalu,
Apatah lagi ya jikalau posisi kamu di sini bukan single. Jikalau kamu single itu lebih memudahkan lagi. Nah, seperti itu ya. Wow, di sini benar ya teman-teman, sudah ada death dan di sini ada coffin. Detik ini saya menangkap dia yang merasakan benar-benar kehilangan kamu. Feeling lost ya, benar-benar kehilangan kamu membuatkan dia terpaksa mencari cara untuk memantau kamu. Saya tidak tahu, seperti saya katakan tadi, sama ada kamu atau kalian berdua, masing-masing ego membatasi komunikasi. Tidak ada pertemuan, membuatkan dia semakin merindukan diri kamu. Untuk datang mencari kamu, ini mungkin sedikit sulit. Kerana kartu di sebelah ini ya, ketika menunggang kudanya untuk datang mencari kamu, di sini ada yang sudah berkeluarga. Jelas terlihat dari kartu-kartunya. Maka ingin bertindak begini salah, ingin bertindak begitu tidak kena pada tempatnya. Apa yang perlu dia lakukan? Dan dia juga menyedari ya, kamu mempunyai ketegasan. Apa yang sudah kamu pilih, itu yang akan kamu pegangkan. Nah, di sini di saat dia merasakan kehilangan kamu, dia terpaksa memantau kamu. Kita perlu lihat lagi ya, kondisi apa yang men-trigger situasi ini sehingga dia perlu memantau kamu seperti ini. Sword and Rose, teman-teman, kerana di sini tidak ada kejelasan. Ketika kamu merasakan tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian daripada seseorang yang menutupi perasaannya, dia tidak jelas dengan perasaannya kepada kamu. Maka kamu di sini tidak tahu ya, kamu tahu atau tidak? Yes or no, dia mencintai kamu atau tidak? Jauh di lubuk hati yang terdalam kamu di sini ya, kamu tahu dia mungkin menyukai kamu. Tetapi kamu memilih untuk mendiamkan ini. Kerana kamu mendapati dia berada dalam posisi yang perlu mengambil resiko untuk mencintai kamu. Di sini saya menangkap kamu tahu, tetapi kamu menjaga perasaannya. Buat-buat tidak tahu. Tetapi ada kalanya ya, kerana keegoan si dia, cara dia menampilkan sikapnya membuatkan kamu ada kalanya yes or no. Dia mencintai saya ataupun tidak. Walaupun jauh di dalam hati kamu tidak dapat menafikannya, ada perasaan, rasa itu yang benar-benar ya membuatkan kamu sedar dia mencintai kamu. Tetapi tidak ada kejelasan, kepastian daripada orang ini, membuatkan kamu tertanya-tanya dia inginkan kamu ataupun tidak. Lebih baik mendiamkan dia sahaja, kerana kamu kelelahan di sini. Kamu orangnya pintar guys. Baik kamu seorang wanita atau lelaki yang menonton, kamu pintar. Kamu memiliki kebijaksanaan to know the difference ya. Maka detik ini sudah sampai ke tahap ini teman-teman. Kamu mulai menggunakan kebijaksanaan kamu, tidak mahu meneruskan hubungan yang tidak pasti seperti ini. Maka kamu bertindak untuk mendiamkan. Mungkin kamu tidak putuskan secara terang-terangan, tetapi kerana sudah malas untuk melayan ya, kamu juga kelelahan, berlandaskan kebijaksanaan kamu biarkan begini sahaja. Nah, ketika kamu biarkan kondisi ini seperti ini saja, maka ini menjelaskan mengapa dia cukup penasaran, wujud keraguan, kamu masih mahukan dirinya ataupun tidak. Wow, teman-teman, detik ini ya, seperti ada shocking moment ya, sesuatu yang benar-benar membuatkan dia kaget. Kamu tahu kenapa? Tidak pernah teman-teman, selama ini kamu tidak berkomunikasi, kamu tidak bertemu dengan dirinya. Selalunya pasti kamu akan menemukan cara. Seperti saya katakan tadi ya, kartu di pihak kamu ini mengindikasikan kemisteriusan. Kamu benar-benar misterius detik ini. Ini benar-benar membuatkan dia kaget sekali. Tidak menyangka selama ini tidak berkomunikasi, kamu mampu untuk bertahan mendiamkan dia selama ini. Mungkin dalam lingkungan 6 bulan ke atas atau lebih lama dari itu. Sebelum ini kamu tidak seperti ini. Kamu pasti akan mencari tahu ya, mengabari si dia. Maka ketika kondisi ini membuatkan dia terkejut ya, dia perlu memantau kamu. Wow teman-teman, sambil memantau kamu ya, sudah terlalu rindu, maka dia akan melihatkan kepada gambar-gambar kalian atau gambar-gambar kamu yang masih dia sembunyikan, yang masih dia simpan. Atau mungkin ya secara tidak sengaja, baru-baru ini ya, ketika dia menggeledah barang-barangnya, mencari sesuatu yang hilang, dia terjumpa gambar kamu. Atau ketika mencari sesuatu di HP-nya, terlihat gambar kamu. Maka ini men-trigger suasana di hatinya untuk kembali memantau kamu. Walaupun dia cenderung pasif, mendiamkan kamu, tidak mengendahkan kamu kerana keegoannya.
tetapi jauh di dalam hatinya. Ketika sesuatu terjadi seperti ini trigger object, guys. Gambar ini menjadi trigger object yang membuatkan dia penasaran, ingin memantau, mencari tahu akan kabar kamu lagi. Dan saya menangkap ya, dia seseorang yang tidak akan menyerah begitu sahaja. Ini kerana keegoannya. Merasa bangga ketika menyedari kamu juga turut mencintainya. So how can dia begitu sahaja melepaskan kamu pergi? Dia tidak mahu kehilangan kamu begitu sahaja. Nah, begitu ya. Kerana ada sikap kebanggaan di dalam hatinya tentang kamu. Nah, benar kan? The chaser, seseorang yang akan membuatkan lompatan yang begitu positif ya, begitu yakin dan pasti untuk mengejar kamu lagi. Dia yakin kedepannya nanti dengan tindakan yang dia lakukan ya, dengan memantau kamu akan memberikan dia lompatan yang cukup positif. Kerana kamu tahu kerana apa, teman-teman? Fear of abandonment. Dia sangat takut jikalau ditinggalkan. Apatah lagi jikalau ditinggalkan oleh seorang sosok seperti kamu. Maka dia perlu mengejar kamu kembali. Jikalau lompatan itu agak sukar, itu tetap akan dia lakukan. Seseorang yang ingin mentransformasikan hubungan ini. Tetapi teman-teman, yang anehnya ya, ketika death ini bersebelahan dengan kartu The Chaser ini juga melambangkan seseorang yang akan kembali mengejar kamu dengan cara yang diam-diam. Ini bukan saja memantau kamu diam-diam, teman-teman ya. Dia juga akan mengejar kamu dengan caranya yang tersendiri, iaitu mengejar kamu dengan cara diam-diam. Nah, teman-teman, orangnya ego, tidak mahu terlihat nanti ya, dia tidak mahu terlihat seperti dia mengejar kamu. Maka cara dia mengejar kamu juga akan mengejar dengan cara diam-diam. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apakah harapan sebenar di hatinya ketika dia memantau kamu seperti ini? Kita cuba lihatkan apa yang dia inginkan sebenarnya. Apakah niat sebenar di hatinya? Apa yang dia inginkan dari pantauan ini selama dia memantau kamu? Ini pasti bersebab ya, guys. Pasti ada sebabnya. Kita cuba bongkar ya niat di hatinya. Apakah harapan sebenar di hatinya ketika dia memantau kamu seperti ini? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu sebenarnya? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu sebenarnya? Wow, teman-teman, orang ini seperti benar-benar ingin ya memberanikan dirinya melawan arus kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu di sini, teman-teman, masih lagi dudap-dudap, guys. Dia masih lagi berdebar-debar ya, masih ada perasaan yang cukup hangat untuk kamu di sini. Dia seperti doesn't care anymore ya. Dia hanya akan memandang ke depan dan ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar-benar nekat untuk memandang ke depan dan mengejar apa yang perlu dia kejar. Dia ingin mendapatkan kamu. Sekurang-kurangnya ingin mendapatkan kabar berita dari kamu. Wow, di sini King of Swords, guys. Saya menangkap ya, setelah banyak pertimbangan, setelah berjaya menurunkan sedikit egonya, keras kepalanya, dia benar-benar ya ingin mengatur strategik untuk mendapatkan kamu lagi. Saya menangkap di sini ya, ini akan dimulakan dengan mendapatkan sedikit kabar dari kamu. Mungkin sedikit komunikasi ya, komunikasi secara kecil-kecilan daripada kamu. Kita cuba lihatkan lagi. Orang ini benar-benar ingin banget ya, sudah kurang sabaran untuk mendapatkan komunikasi daripada kamu. Di sini, teman-teman, saya menangkap ya, walaupun dia agak kurang yakin untuk bertindak, tetapi dia sedang cuba mendapatkan cara untuk mendekati kamu lagi. Kerana detik ini dia dapat merasakan energinya sedang kamu tolak. Nah, ini jelas terlihat ya. The High Priestess, kamu benar-benar ke arah diri kamu sendiri. Kamu benar-benar menolak energinya. Maka ini menjelaskan mengapa ya dia merasakan begitu kurang yakin untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi teman-teman, don't be fool ya, guys. Nah, Odin, Dewa Norse ini ya digantungkan di pohon dunia selama 9 hari untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebijaksanaan. Maka detik ini ketika dia diam-diam memantau kamu, diam-diam mengejar kamu walaupun tidak ada tindakan ya, dia sedang mendapatkan pencerahan, kebijaksanaan. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk approach kamu,
mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, ini dikuatkan lagi ketika kartu ini didampingi dengan King of Swords. Benar-benar mencari cara. Dia ingin mencari cara yang cukup efektif untuk mendapatkan kamu. Jangan datang nanti tetapi tidak mendapatkan kamu. Dia tidak mahu membuang waktu. Maka benar-benar ya memikirkan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan kamu. Daripada ketiga kartu ini, seseorang yang benar-benar ingin menemukan cara, memberikan saya gambaran ya, seseorang yang inginkan hubungan jangka panjang dengan kamu. Jikalau kalian tidak memungkinkan untuk bernikah, saya boleh pastikan orang ini tidak mahu kehilangan kamu walaupun kamu sedang menolak energinya. Dia tidak sanggup ya berhadapan dengan sebuah penolakan. Dia tidak sanggup berhadapan dengan sebuah rejection daripada kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, benar kan? Sudah saya sebutkan tadi. Seseorang yang tidak sanggup berhadapan dengan rejection, seseorang yang tidak sanggup berhadapan dengan sebuah penolakan. Nah, kamu lihat, kemudiannya keluar juga the devil ini ya. Kalian dirantai di sini teman-teman. Ada ikatan karma di antara kamu dengan orang ini. Seseorang yang diam-diam memantau kamu, ingin memiliki kamu, sangat berhasrat dengan kamu, melekat, menempel terus dengan energi kamu, cukup merindukan kamu. Energinya traveling teman-teman, setiap malam datang mengetuk pintu kamu, mencari kamu. Kerana ada kemelekatan di antara kalian. Energi yang saling ketergantungan. Walaupun tidak ada kejelasan daripada si dia mungkin menjauhkan diri, cenderung menghilang, tidak memberikan kamu kejelasan, tidak datang memberikan kepastian, tetapi energinya melekat terus. Orang ini cukup berhasrat dengan kamu dan dia tidak memiliki hasrat ini terhadap orang lain. Semakin kamu misterius, dia akan semakin datang untuk mengejar. Semakin kamu membatasi diri, dia akan memantau kamu lagi dan lagi. Nah, orang ini teman-teman, don't be fool ya, daripada kartu-kartu ini, jangan pernah meremehkan kemampuan dia. Dia akan memantau kamu dalam diam, mengejar kamu dalam diam, segala sesuatu itu dilakukan diam-diam, tetapi cukup efektif. Cukup efektif. Ketika pergerakan dia ini kurang meyakinkan kamu, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan dan bagaimanakah caranya untuk mendapatkan kamu. Orang ini tidak mahu kalah, guys. Dia tidak mahu ditolak oleh kamu di sini. Maka semakin kamu diam, semakin kamu misterius, dia akan semakin mencari. Nah, teman-teman, kerana orang ini cukup nyaman dengan kamu, dia tidak mengizinkan kamu melepaskan dirinya. Kartu The Fool ini bersebelahan dengan the devil. Dia tidak mengizinkan kamu, tidak pernah memberikan kamu green light itu ya, untuk dumping him. Tidak membenarkan kamu untuk melepaskan dia. Kerana dia sudah cukup nyaman dengan kamu. Dia enjoy ya teman-teman, pertemanan dengan diri kamu. Walaupun sikapnya memang dari awal cuekin kamu, menghindar, seperti seseorang yang tidak peduli. Nah, ini yang dia berikan, gambaran that can fool you ya, seperti memperbodohkan kamu. Yang dia tidak peduli, dia tidak ada hati, dia tidak ada rasa, dia tidak memiliki sebarang perasaan kepada dirimu. Ini yang dia lakukan sejak di awal hubungan kalian. Setelah kamu lepaskan, dia pastikan kamu tidak akan berjaya melepaskan dirinya. Dia memantau kamu ya, dengan harapan dia dapat menggapai kamu lagi, menjangkau kamu lagi, walaupun dia merasakan ada energi kemarahan di pihak kamu. Dia menyedari di sini teman-teman, kesedaran itu datang terlambat ya, kerana kartu The Fool ini terbuka di hujung-hujungnya, tidak dibuka di depan. Maka kesedaran ini datang terlambat. Wujud kesedaran yang terlambat di hatinya yang dia telah menyakiti kamu. Wujud kesedaran yang terlambat di hatinya yang dia telah mengecewakan kamu. Nah, seperti itu. Berbeza jikalau kartu ini berada di depan. Tetapi kartu ini berada di belakang. Apatah lagi bersebelahan dengan the devil. Dia mulai menyedari kesilapannya, kesalahannya mengecewakan kamu, tetapi it's a little too late. Ketika dia ingin memperbaiki ini, kamu sudah mulai mendiamkan dirinya. Okey teman-teman, saya menangkap di sini ada dua energi ya. Kamu yang ingin pergi, dia yang ingin datang. Teman-teman, orang ini memantau situasi. Jikalau ada celah, ada kesempatan, dia akan datang mencari kamu. Jikalau kamu ingin pergi, bawalah dirinya bersama.
Nah, itu keinginan di hatinya. Pergilah bersama-sama dengan dirinya, bukan pergi seorang diri. Nah, kamu lihat ya, ada seorang sosok lelaki, wanita dan anak. Jikalau melibatkan anak, pergilah dengan satu keluarga. Kerana kenyamanan itu adalah bersama dengan kamu. Saya menangkap teman-teman, apakah niat sebenar di hatinya memantau kamu seperti ini? Kerana mencari celah, mencari kesempatan agar dia bisa berdamai lagi dengan diri kamu. Ingin mendamaikan situasi hubungan kalian, ingin memujuk, tetapi tidak tahu caranya. Dia sudah mengambil HP itu ya untuk texting kamu, meminta maaf, untuk membujuk hati kamu, tetapi dia kaku, tidak tahu caranya. Nah, ini kartu Six of Swords bersebelahan dengan The Fool. Dia benar-benar ingin memujuk kamu, tetapi tidak tahu, terasa kaku ya, tidak tahu caranya untuk membujuk kamu. Kerana ini sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bersebelahan dengan The Fool. Orang ini tidak ada pengalaman, you guys. Dia agak naif, maka tidak tahu bagaimana untuk membujuk kamu. Tetapi dia tersedar. Di hujung-hujung ini ya, tersedar dia telah tersilap, ada kesalahan, sesuatu yang mengecewakan kamu, sehingga kamu memilih untuk mendiamkan dirinya. Teman-teman, orang ini memantau kamu kerana dia bertahan. Bottom of the deck di awal tadi ada Nine of Wands, energy Sagittarius. Di sini ada zodiak Aries yang mendominasi. Orang ini bertahan untuk kamu. Dia sudah menetapkan perasaannya dengan kamu dan tidak akan berganjak daripada singgahsananya. Singgahsana ini merupakan kamu. Kamu merupakan singgahsana di hatinya. Dia sudah menduduki singgahsana ini. Apakah dia perlu bangkit dan pergi, teman-teman? No way. Dia sudah memilih kamu dan dia tidak akan berganjak pergi. Apatah lagi orang tua ya, seseorang yang sudah agak berusia, ketika sudah duduk teman-teman, nyaman begini, kamu datang kepada dia, tolong bangun, saya perlukan kerusi itu. Does that make any sense at all? Untuk dia bangkit teman-teman juga agak sukar ya, dengan usianya yang seperti ini. Arti saya teman-teman, apa yang ingin saya jelaskan, dia sudah nyaman dengan kamu, maka dia tidak akan berganjak pergi. Kamu merupakan singgahsana di hatinya. Dia sudah menduduki singgahsana ini. Ini tempatnya. Tempat di hati kamu, tempat di hati si dia. Mengapakah dia memantau kamu seperti ini? Kerana menurut dia, teman-teman, kamu adalah miliknya dia. Maka dia tidak akan berganjak. Nah, ini jelas terlihat. Okey, teman-teman, zodiak terkuat di sini ya, selain daripada Aries yang mendominasi, di sini ada Cancer. Saya baca meja arkana dahulu ya. Di sini ada Aries, Cancer, Aquarius dan juga Aquarius, Capricorn dan juga Pisces yang mendominasi ya. Aries, Cancer, Aquarius, Capricorn dan Pisces mendominasi, didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Aries ya, sudah disebutkan tadi, Leo, Libra, Aquarius, Pisces, Aquarius lagi ya, dan juga Gemini di sini teman-teman, dan Sagittarius. Nah, ini zodiak-zodiaknya. Baiklah teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya, apakah yang akan terjadi ke depannya nanti dengan hubungan kalian ini. Kita cuba lihatkan di sini ya, apakah yang akan terjadi berlandaskan pantauan si dia. Wow teman-teman, kartu ini terjatuh ya, walaupun belum saya sempat untuk menshuffle. Dari sini ada Love Call. Saya berbelah bagi tadi sebenarnya untuk membuka kartu ini ataupun tidak, tetapi jatuhnya dalam posisi terbuka. Kedepannya nanti teman-teman ya, akan ada seseorang yang akan mengekspresikan rasa cintanya kepada kamu. Sama ada kamunya akan mungkin ya, tidak akan terus berdiam diri seperti ini, atau dia akan cuba melawan arus dan menelpon kamu. Akan ada komunikasi. Jikalau kartu ini jatuh tadi tertutup ya, saya mungkin tidak akan mengambilnya. Tetapi ketika jatuh ya, terbuka dan terlihat seseorang yang akan kembali menghubungi dirimu. Kedepannya nanti teman-teman, saya menangkap seseorang yang diam-diam memantau kamu akan kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Untuk dia atau kamu yang memblokir, saya menangkap energi seseorang yang akan membuka blokiran itu. Wow, di sini teman-teman, cut down ya. Ini saya tidak tahu apa yang akan di-chop, apa yang akan di-cut down ya. Di sini saya merasakan akan ada seseorang yang akan menghentikan
stop the pattern, silent treatment. Dia akan cuba menghentikan sikap kamu yang terus-terusan mendiamkan dia. Nah, bagaimanakah dia melakukan itu? Dengan kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Love call, ya, seseorang yang akan kembali menghubungi kamu. Wow, teman-teman, Phoenix. Ini seperti kartu The Death tadi, ya. Seseorang yang akan bangkit lagi, mentransformasikan hubungan kalian. Dia dapat merasakan kekuatan itu ada di dirinya. Dia akan cuba memberanikan dirinya dan membuka lembaran baru dengan kamu. Renew, growth, change mind, rise from ashes. Ini bangkit lagi daripada keterpurukan, ya. Dia seperti benar-benar nekat untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya nanti. Ketika di saat ini dia sangat mengecewakan kamu, dia ingin merubah situasi ini. Wow guys, ada wedding rings, ya. Bagi kamu hubungan yang memungkinkan. Saya menangkap ada nekat yang cukup kuat, ya. Ini mungkin, ya, hasrat yang tersembunyi di balik sikapnya yang suka memantau kamu. Ini mungkin niat sebenar di hatinya bagi hubungan yang memungkinkan, ya, untuk melamar kamu. Kedepannya nanti, setelah love call, kembali menghubungi kamu, memastikan hubungan kalian berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang mendiamkan satu sama lainnya, bangkit daripada keterpurukan, berjaya meyakinkan kamu lagi, dia akan melamar kamu. Nah, ini jelas terlihat, ya guys. Orang ini akan kembali bangkit daripada keterpurukannya, meyakinkan kamu dan akan melamar kamu. Wow, ini bagi hubungan yang memungkinkan. Baik teman-teman, sudah saya bacakan zodiak tadi, ya. Kita cuba lihatkan. Melalui pantauannya si dia, pesan apakah yang ingin dia kirimkan ke kamu hari ini? Berdasarkan pantauannya, ya, apakah yang ingin dia titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Pesan apakah yang ingin dia titipkan di sini? You are my treasure. Nah teman-teman, seseorang yang bertahan di singgasana ini, menurut dia kamu adalah hartanya, hak miliknya si dia, sesuatu yang perlu dia dapatkan kembali. Maka ini niat di hati, ya, mengapa selama ini dia memantau kamu. Dia pasti memantau kamu teman-teman, takut kamu berubah hati, pergi mencari yang lainnya, menghadirkan orang lain, kerana kamu adalah hak miliknya si dia. Please don't forget me. Apapun yang kamu lakukan, dia ingin memberikan kamu peringatan ketika kalian diam-diaman, ya, seperti ini, agar kamu tidak terus-terusan melupakan dirinya. Ketika sudah lama diam begini, pasti akan ada yang terlupa, ya. Maka dia memberikan kamu reminder agar kamu masih lagi mengingati dirinya. I can't handle any more heartbreak. Teman-teman, orang ini tidak sanggup lagi dilukai. Dia merasakan, ya, jikalau kamu melukai hatinya, ini adalah kelukaan yang paling besar yang perlu dia telan. Kerana orang ini mungkin sering dikecewakan, maka dia tidak mahu lagi berhadapan dengan situasi yang sama. Dia tidak sanggup jikalau hatinya dilukai oleh kamu. I'm shocked at your existence in my life. Dia benar-benar kaget, ya, baru menyedari bahawa dia memiliki perasaan yang begitu mendalam dan juga sangat terkejut dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Kamu tahu, dia hanya jadi terkejut, ya, ketika kamu berundur, bukan ketika kamu memasuki dalam hidupnya. Ketika kamu memasuki dalam hidupnya, this person take you for granted, mengambil mudah akan hubungan ini. Setelah kamu mendiamkan dia, dia baru kaget dan terkejut, ya, akan kepentingan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Selalunya memang begitu, ya guys. Setelah kita kehilangan, ya, seseorang yang kita cintai, baru kita menyadari kepentingan orang itu. Nah teman-teman, seseorang yang dalam diam memantau kamu memiliki harapan ini. I'm ready. Sebelum ini dia mungkin cuekin kamu, ya, kerana tidak ada kestabilan dari segi perasaan, orang yang belum bersedia ke arah komitmen. Tetapi detik ini dia sudah bersedia untuk melamar kamu, untuk membawa hubungan kalian ke jenjang pernikahan, untuk melamar kamu, ya, untuk meyakinkan kamu lagi yang dia benar-benar serius. Nah, ini niat di hatinya dan ini menjelaskan mengapa selama ini dia memantau ataupun pergerakan dia kepada kamu sesuatu yang diam-diam. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial ini, ya. Kita cuba lihatkan sama ada pembacaan kali ini menghadirkan inisial kamu dan inisial si dia. Okey.
Baik teman-teman, inisial yang hadir ke pembacaan kali ini ya ada letter Z, E, K, I, H, A, N, B, F, P, Q, G, X, D dan juga huruf Y. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Dan sebagai kata-kata penutupnya, ingin saya selitkan bahawa pikiran yang hebat sering mendiskusikan ide. Pikiran biasa akan membahaskan peristiwa, manakala pikiran kecil pula sering mendiskusikan orang. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.